tidak terasa ya kalau misalnya sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mendekati hari Natal, kita coba nyanyikan satu lagu. Pasti anak-anak sudah sering dengar. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan, terima kasih Tuhan, mendekati hari Natal ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan mau lahir ke dunia ini Tuhan, menjadi sama seperti kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman dari-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita membahas tentang tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sudah tahu ya ceritanya tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita mendengar ceritanya, Tuhan Yesus itu tidak lahir di tempat yang sangat bagus dan indah, di tempat yang mahal. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah ataupun di rumah sakit, tetapi Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang kalau itu Tuhan, itu tidak layak kalau misalnya lahir di tempat itu. Tahu di mana? Di kandangnya hewan. Kenapa kok Tuhan Yesus waktu itu lahir di kandangnya hewan? Karena waktu itu tidak ada tempat untuk menginap. Jadi bapaknya itu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu kan berasal dari Nazaret. Nah, pada waktu Ibu Maria itu hamil besar, itu ada pengumuman dari yang namanya Kaisar Agustus. Kalau misalnya semua orang itu harus kembali ke negeri asalnya. Supaya apa? Supaya namanya tercatat di daerah asalnya. Nah, keluarga Bapak Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Oleh sebab itu Yusuf harus kembali ke negeri asalnya. Nah, sampai di Bethlehem, Bapak Yusuf itu tidak mendapatkan tempat menginap karena tempat penginapan sudah penuh. Nah, satu-satunya tempat yang bisa ditinggali itu sementara adalah kandang hewan, karena nggak ada tempat lain seperti itu. Sebenarnya Bapak Yusuf itu tidak tega melihat Ibu Maria yang sudah sangat kelelahan karena hamilnya sudah besar. Makanya Bapak Yusuf menerima tawaran untuk menginap sementara di kandang domba. Akhirnya seperti itu anak-anak. Kalau kita lihat kelahiran Tuhan Yesus itu penuh dengan kesederhanaan. Apa maksudnya sederhana? Sederhana itu tidak berlebihan, tidak mengada-ada. Jika tidak punya, contohnya ya, jika kita tidak punya, berusaha membeli sesuatu yang baru. Padahal barang-barang yang lama itu masih bisa digunakan.
Nah, kayak gitu contohnya. Ada lagi contoh lain? Kalian coba pikir apa hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan tanpa harus mengada-ngada. Contoh lain misalnya memakai buku yang masih bisa dipakai, memakai baju yang ada jika orang tua tidak mampu tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, contohnya ini kan mau Natalan, biasanya kalau Natalan anak-anak suka sama yang namanya baju baru. Ya apa enggak? Nah, kalau misalnya orang tua lagi benar-benar enggak ada uang untuk membeli baju, ya enggak apa-apa, pakai baju-baju yang lama. Saya yakin masih banyak baju yang bisa dipakai. Jadi kita mengikuti tata caranya Tuhan Yesus ketika lahir dengan kesederhanaan. Makanya kita anak-anaknya juga harus bisa hidup secara sederhana. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan sedikit tentang cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pada hari ini Tuhan, dari pagi, siang hingga malam hari, kiranya Tuhan yang menuntun apapun yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.